Pancasila itu yang sila pertama itu bunyinya bukan seperti yang sekarang ini yang diusulkan oleh para tokoh-tokoh nasional waktu itu. Waktu itu bunyinya ini adalah salah satu bunyinya mungkin tidak lengkap oleh Pak Mati, yang jelas di situ ada menyebutkan menjalankan syariat Islam, sehingga masyarakat atau tokoh-tokoh dari Indonesia Timur waktu itu yang notabene mereka beragama non-muslim ini tidak sepakat kalau negara Indonesia ini sila pertamanya hanya untuk orang Islam, padahal negara ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang bukan hanya penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga waktu itu terus disepakati yang tertulis di Piagam Jakarta, yaitu yang sila satunya dirubah yang sampai sekarang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Jadi sekalian, ini sudah kita sambungkan dengan 4 pilar tadi, bahwasanya kita ini berada pada keberagaman, beragam. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk beragam, sukune beda-beda, agamane beda-beda, kulite rupanya beda-beda. Nah, jadi kan kuning, cantik-cantik, manis-manis, sawo mateng, sawo gosok, sawo mateng, kulitnya mirip sawo mateng. Tapi kalau saudara-saudara kita yang di Ambon, di Papua, kulitnya agak cenderung hitam. Tapi mereka saudara kita. Nah, mereka saudara kita. Karena tadi sudah dipakai dari ujung, karena Aceh sampai Papua ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Pancasila yang sampai sekarang kita pakai, yaitu yang sesuai dengan yang berada di Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan yang Maha Esa secara bertambah. Ini masuk di dalam 4 pilar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Pancasila ini sudah final, sudah final menjadi dasar negara, menjadi kepribadian bagi bangsa Indonesia dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Kita sadari bersama Pancasila sebagai dasar negara, artinya semua aturan, semua undang-undang, peraturan yang lahir harus berpedoman kepada Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ada urutan undang-undang, aturan yang harus diakui di negara Indonesia. Ini ada orang yang akan gini, ini terlalu tinggi ya. Belum sampai ini pelajaran SMA kelas 3, kelas itu sudah sampai situ. Jadi yang jelas semua aturan harus bersumber dari Pancasila aja. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 ini adalah konstitusi tertinggi yang ada di Indonesia. Sama semua undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai peraturan daerah, peraturan bupati, sampai peraturan desa. Sekarang ada peraturan desa. Ini harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini pilar yang kedua. Kemudian NKRI. Kalau Pak Sekarang sering menyebutkan NKRI apa? Artinya harus dirubah namanya, karena sudah mengalami berbagai ujian, dan yang paling cocok untuk negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus dirubah. Siapa yang menjaganya? Kita semua, termasuk adik-adik ini yang punya kewajiban untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pilar yang keempat tadi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita pun harus toleransi. Toleransi itu maknanya luas, saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, kelompok lain. Yang agamanya Islam menghormati yang beragama non-Islam. Begitupun sebaliknya.
Ini harus tertanam di jiwa jadi semua mulai dari sekarang. Jangan sampai walaupun jumlahnya kata Islam paling kata ya Pak Joko ya Islam Islam semua. Ada yang non Muslim di sini? Ada? Acom? Tidak apa-apa. Ada yang beragama non Muslim yang duduk di sini? Muslim semua? Islam semua? Islam semua kebetulan. Kalaupun nanti bersekolah misalnya nanti yang SD pindah ke SMP atau yang sudah SMP pindah ke SMA, duduk di sini agamanya misalnya ambil contoh Kristen atau Hindu atau Buddha, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa, saling menghormati seperti itu, tidak boleh terus walaupun jumlahnya paling banyak menekan yang kecil atau mayoritas menekan ke yang minoritas, tidak boleh. Seperti itu ya, jadi bisa dipahami ya. Ini kan awal-awal ya. Ini sudah selesai, masih ada progres, masih tambah lagi progres. Sekarang kuis lagi. Ini ya, kalau yang tidak dengarkan pasti tidak bisa. Iya Pak, jadi kan ya. Misalnya sudah berani semua saya lihat ini. Yang tadi ragu-ragu boleh ngacem lagi. Ngacemnya harus cepat tapi ragu-ragu. Aslinya tadi jawabannya benar ya. Nah, jawab tidak, keberaniannya belum terbangun. Kerjanya lagi, coba-coba ngacem baik ini kerjanya. Sebutkan 4 pilar bangsa. Ya, diri. Apa saja tadi yang disebutkan Pak Joko? Ingat atau tidak? Ada teman-temannya? Ya. Perkenalkan, nama saya Abraham Jaya. Saya dari Bangkalan SMP Negeri 1 Turis. Ini 4 pilar bangsa 1. Ayo nggak apa-apa, berani sebutkan saja, salah juga dimarahi. Pancasila. Ya. Terus juga? Jangan keras, jangan ragu-ragu. Yang tegas jawabannya. Undang-Undang 1945. Yang lengkap ibunya, undang-undang Dasar 1945. Ya, terus yang ketiga Kebangsaan. Ayo, kacanya dosa loh, nggak bisa nanti dilempar. Ayo, yang ketiga rodanya doa soalnya. Apa tadi? Hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak apa-apa, tepuk tangan dulu. Ya, sudah berani ngacung. Ya, berani lagi. Ini rodanya ada ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dulu dari Bangkalan SMPN 1 Turis. Nah, 4 pilar tadi kebangsaan. Tadi sudah benar 2. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara 1945. 3. Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada lengkap. Ayo, yang lengkap. Apa sih begitu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, terus? 5. Bineka Tunggal Ika. 4. Bineka Tunggal Ika. Betul ya? Oke, tepuk tangan. Ini yang kasih ada pres. Hadapnya ke sini biar teman-teman lihat. Ya, sih. Kembali ke Pak. Ya. Adik-adik sekalian, sudah ngantuk belum? Mau saya tambah progres dari kakak ya? Yang bisa ya, ini aneh ini macam orang macam arah iso harus berani menyebutkan dengan betul. Ini bonusnya dari Kak Jepang nanti masih dicoba untuk
yang bisa menyebutkan, acung ya, yang tinggi acung. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Wah, bisa ini. Acung. Coba ya, sini saya. Pasti bisa semua. Ini saya kasih kesempatan yang masih kelas 5. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, sekarang pertanyaan lagi. Yo, jangan mana ini, yo cuma langsung. Sebutkan negara-negara Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Sudah tadi Mas ini. Nah, tadi sudah ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Yogi dari Kabupaten Pati, Surabaya. Negara Portugis, negara Spanyol, Belanda, Itu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Oke, mau kenalan gue. Gak apa-apa, siap berani sudah luar biasa. Perkenalkan, nama saya Bayu dari SDN Sumojo. Negara Eropa, Eropa saja. Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris. Luar biasa, tepuk tangan. 50.000 lagi. Masih Inggris lagi? Masih, jangan kuis sekali saja. Jadi sekalian, jadi pasang surut tadi, pasang surut tadi, ternyata negara kita ini diuji. Sampai jaminan Pak? Sampai kurang sebentar nanti istirahat nanti capek ya. Satu lagi ya, namanya ya, bosnya ya. Satu lagi apa 2 lagi? Saya masih nggak tahu satu. Ini pertanyaannya siapa yang bisa menyebutkan ini mau orang tapi untuk pengetahuan yang penting tadi tidak saya sebutkan tadi, tapi hanya mengetes apakah anak-anak adik ini suka membaca atau tidak. Siapakah ibu negara yang pertama, istri Presiden Soekarno yang dinobatkan menjadi ibu negara? Acung. Ini hadiahnya dari Kak Teguh Binawasa. Ya, jawabannya luar biasa. Nah, ini ya. Iya, luar biasa. Jadi ini saya tanyakan, kakak tanyakan karena ini terkait dengan bendera merah putih. Beliaulah Fatmawati yang menjahit bendera pusaka bendera merah putih. Dulu bendera itu disobek dari bendera Belanda yang merah putih, birunya diambil
dijahit kembali oleh Ibu Fatmawati. Jadi dia harus tahu inilah semangat kebangsaan, ya. Semangat kebangsaan. Kenapa? Apakah tidak ada kain yang lebih baik? Ya. Bukan itu filosofinya. Filosofinya adalah hentikan Belanda, bangun Indonesia. Karena apa? Bendera yang biru akhir, yang Belanda sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Ya. Seluruh bendera yang kibar di Nusantara yang milik Belanda turunkan semua. Ya. Kibarkan merah putih sampai sekarang. Dan ini kewajiban dari semua untuk menjaga bendera merah putih. Saudara, saya kira ini yang penting. Terima kasih, perhatiannya luar biasa. Semuanya juara sebetulnya. Kali tidak. Bentar. Dari kaparan ada kuis satu ya. Oh, satu lagi. Luar biasa. Nanti yang berani tunjuk jari dan sesuai dengan jawaban Kak Gia. Sama tadi dari Kak Teguh ya. Nanti saya ada bonus. Pertanyaannya. Siap ya? Ya. Kalau kalian bisa dan menjawab dengan betul, nanti Kak Gia beri bonus. Gampang pertanyaannya. Siap. Siapa yang hafal Dasar Dharma Pramuka? Silakan. Perkenalkan, nama saya Fema Putri Nuraini. Saya dari SD Negeri Tulis 01. Ya, silakan. Dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma 1. Tanpa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Masih mau kuis lagi? Pokoknya kuis satu lagi. Ini pertanyaannya banyak nih. Kak Joko kasih lagi bonus 100.000 berdua. Penutup soalnya. Bonus penutup. Saya kurang iso teman oleh saya Kak. Siap-siap ya. Yang bisa, Kacung, yang bisa menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lalu dulu kabeh. Kacung, ayo. Hafal. Apa aja hafal kok. Ayo. Ada yang hafal? Makanan burung singgi. Dicoba. Dicoba ya Pak. Kayaknya saya mau mencoba. Ya. Berani. Perkenalkan, nama saya Aris Mulia dari Bangkalan SMPN Negeri 11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu menjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selama sebangsa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan dengan kembang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Tuhan supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kemerdekaan dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradil. Berdasarkan kemerdekaan. Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, ketertiban dan ketertiban. Yang berdasarkan perdamaian, ketertiban dunia. Dari apa? Bisa? Diulangi ya? Tidak usah bulu-bulu. Dasar bulu-bulu 1.000. Jangan sampai lu jajan kalau ngaca. Anu ya. Supporter itu tidak jajan.
Besar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah kepada Republik Indonesia, telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada perdamaian abadi. Yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan dituturi kan apa? Saya kira jelas siapa? Melaksanakan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa itu yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Kapan-kapan belum bahkan, walaupun panjang tapi ternyata ada yang bisa, belum sempurna tapi tetap dikasih hadiah. Hadiahnya luar biasa. Hadiahnya 100.000. Kamu bisa hadiah atau sudah? Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan tadi terpatri di dalam diri dari semua, diingat dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, karena jadi semuanya adalah generasi yang akan mengawal pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih banyak kepada kakak perwakilan Kecamatan Wes yang telah menyampaikan materi, kemudian memberikan hadiah. Semuanya 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih semuanya. Jadi semuanya tadi sudah sampaikan materi, kemudian diberikan hadiah. Itu bahwa bukan berarti
sebuah pemberian yang tidak baik, tapi kita mengambil makna bahwasanya kalian nanti kalau pinter bisa berkarakter, nanti ke depan besok di masa depan akan menjadi orang yang pintar mencari uang oleh kebutuhan warga. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sudah sampaikan materi bagi semuanya. Sekarang kita tutup. Nanti setelah ini adik berdiri ya. Nanti berdiri, kemudian nanti ucapkan selamat kepada kakak-kakak yang ada di depan. Jadi maju satu persatu sampai keluar ya, keluar ya. Oke. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada kakak-kakak pembina, kemudian adik-adik semuanya telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, ditularkan ke teman-teman yang lain. Sekian dari kakak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Baris berbaca. Ya, semuanya siap gerak. Kencang depan gerak. Ya gitu ya Pak. Sebenarnya lurus depan. Ya. Berbelajar, harus berbaca lurusan depan. Mas belum lurus. Tegak, gerak. Kepada kakak pembina. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baik. Adik-adik semuanya, tadi sudah saya sampaikan materi tentang wawasan kebangsaan, 4 pilar kebangsaan. Kalian manfaatkan dengan baik, kemudian sampaikan ilmu itu kepada teman-teman kalian di pangkalan ataupun regu kalian. Kemudian nanti sebagai pemimpin regu, adik-adik semuanya berhak mengatur ataupun menasihati kepada regunya atau anggotanya untuk selalu bersikap baik. Ya, terutama dalam kegiatan Jambore Ranting ini nanti ada kegiatan disiplin yang mana ada aturan bahwasanya kalian tidak boleh untuk menyeberang jalan raya ya. Kemudian nanti tidur tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu larut malam ya. Kemudian setelah memasuki waktu istirahat sekira pukul 22 tidak ada yang keluar tenda. Jadi nanti adik-adik ketua regu untuk mengondisikan, untuk menyampaikan ke anggotanya untuk selalu mematuhi tata tertib ataupun aturan yang ada di kegiatan Jambore Ranting ini. Jelas semuanya adik-adik? Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Nanti untuk keluar ruangan silakan dari depan untuk bersalaman dengan kakak-kakak pembina yang ada di depan. Silakan dimulai dari sebelah paling kanan. Maju. Kanan. Ya. Belakangnya. Besok masih banyak kegiatan. Ya, istirahat di rumah ya. Di rumah di tenda. Istirahat tidak. Besok masih ada kegiatan. Ya, kegiatan penjelajahan menyenangkan lagi. Ya.
Yeay.